atas kesempatan untuk bisa join sharing session kali ini bersama saya, Sinta. Nanti teman-teman bisa panggil saya Sinta aja ya. Kita kayak bestie aja lah ya, biasa santai, jadi nggak terlalu tegang-tegang banget gitu. Oke, sembari saya share screen terlebih dahulu, mohon ditunggu ya teman-teman. Oke. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Terlihat jelas, Kak. Oke, sebentar teman-teman. Oke, bentar kita mulai dulu ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kami sharing, sudah stokno.id sharing ke teman-teman, baik itu di Instagram ataupun by personal chat, bahwa pembahasan kali ini cukup menarik ya teman-teman terkait technical analysis nih. Jadi kita nanti sama-sama belajar mengenai analis teknikal menggunakan indikator. Nah, temanya kali ini cukup menarik ya, raih keuntungan saham menggunakan indikator MACD. Jadi teman-teman beberapa waktu ke depan nanti teman-teman akan membahas indikator MACD bersama saya, Sinta. Kita langsung mulai aja ya karena waktunya cukup singkat nih karena sudah 13.40. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Ada gangguan teknis. Oke. Ya, bisa kita lanjut. Here's what you'll find in this sharing session. Jadi, apa sih yang akan teman-teman temukan atau teman-teman dapatkan di sharing session kali ini? Jadi, beberapa waktu ke depan nanti kita akan membahas terkait apa itu indikator MACD, kemudian kegunaan indikator MACD dalam analisis teknikal, kemudian cara menambahkan indikator MACD di platform trading teman-teman itu seperti apa sih? Kayak gimana sih? Kalau belum tahu caranya, nanti kita belajar sama-sama. Kemudian yang terakhir, cara trading menggunakan indikator MACD. Oke, jadi kita nggak perlu lama-lama ya kayaknya ya. Mungkin di next time nanti kita bisa ketemu offline nih, bareng saya, bareng Kak Dinda, Kak Alvin, atau Kak Hendra, atau Kak Ari, atau yang lainnya nanti bisa insya Allah kita bakalan mengadakan agenda untuk offline-nya gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa praktek bareng dan praktek secara langsung. Gitu. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama, apa itu indikator MACD. Jadi, teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui apa itu indikator MACD, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu indikator MACD itu ditemukan oleh siapa sih? Ya, jadi indikator MACD itu ditemukan pertama kali oleh Garrett Apple pada tahun 1973 yang juga merupakan seorang trader nih, teman-teman. Jadi, MACD kepanjangan dari Moving Average Convergence Divergence adalah indikator momentum yang menunjukkan tren pergerakan harga, yaitu tepatnya hubungan antara dua moving average atau MA dari harga suatu saham, gitu ya teman-teman. Seperti nama indikatornya sendiri ya, MACD ini memiliki beberapa komponen, yaitu tadi moving average atau MA, kemudian ada convergence dan divergence. Nanti kita sama-sama belajar terkait MACD komponennya itu seperti apa gitu. Nah, mulai kita dari moving average sendiri bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah tren. Misalnya, ketika harga mengalami penurunan, lalu kemudian berbalik menguat atau reversal menjadi uptrend, maka moving average-nya bisa naik lebih tinggi dari pergerakan harganya. Selain itu, kita bisa melihat adanya grafik batang atau histogram, nanti bakalan saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. Ada histogram yang berwarna merah, ada histogram yang berwarna hijau. Nah, inilah yang dinamakan dengan divergence atau convergence ya, teman-teman. Jadi grafik batang inilah yang menunjukkan berapa besar jarak atau gap di antara MACD line dan signal line. Nah, nanti kita bahas juga tuh MACD line itu seperti apa, kemudian signal line itu seperti apa gitu ya, teman-teman. Oke. Sebentar, saya geser layarnya terlebih dahulu.
Next, kita beralih ke kegunaan indikator MACD pada analisis teknikal. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat kegunaan MACD adalah untuk membantu trader dalam memahami pergerakan bullish atau uptrend ataupun bearish ataupun downtrend gitu. Apakah suatu harga saham sedang berada pada harga yang menguat atau sedang melemah. Kondisi tersebut bisa terlihat pada hubungan moving average jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, garis MACD sendiri merupakan selisih dari kedua moving average dengan jangka waktu tertentu. Biasanya moving average 12 dan 26 gitu ya teman-teman. Nah, pada dasarnya MACD sendiri itu berfungsi untuk membantu trader dalam beberapa hal seperti mengetahui tren harga yang sedang berlangsung, memahami momentum harga yang sedang terjadi, kemudian menentukan kapan kita harus membeli atau buy, dan kapan juga kita harus menjual atau sell saham yang kita tradingkan gitu. Next. Sebentar. Apa ya? Di sini slide saya belum berganti. Apakah di teman-teman belum pindah slide-nya? Oke, sudah ya? Ya. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman bertanya bagaimana sih MACD bisa terbentuk? Nah, jadi MACD itu terbentuk dengan sebuah rumus. Nah, ada rumus namanya EMA 26 dikurangi EMA 12. Nah, jadi EMA atau exponential moving average gitu. Eksponensial berarti kenaikan atau penurunan tidak linear. Nah, biasanya EMA ini lebih sensitif nih, teman-teman, dari moving average ataupun dari SMA biasa, karena akan memberikan bobot yang lebih berat pada angka harga terbaru gitu. Jadi, MACD merupakan selisih dari nilai EMA, exponential moving average 26 hari, dengan exponential moving average 12 hari. Dengan perhitungan tersebutlah, maka kita bisa mendapatkan garis MACD. Itu, teman-teman. Lanjut ya, kita ke pembahasan berikutnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen langsung bertanya, boleh sih kalau misalkan untuk langsung raise hand ataupun boleh untuk bertanya di kolom chat. Cara menambahkan indikator MACD pada platform trading. Nah, pertama teman-teman boleh langsung masuk ke platform trading teman-teman, itu boleh ada yang free, bisa di TradingView, Stockbit, ataupun platform trading yang lainnya ya teman-teman, itu bebas dari teman-teman sendiri. Kemudian kita masuk ke menu indikator, kemudian pilih indikator MACD. Atau kalau misalkan pengen praktek langsungnya bisa, sebentar, mungkin bisa langsung saya praktekin di sini ya. Kita masuk dulu ke sini, ke menu ke platform trading teman-teman, kemudian klik menu indikator di sini. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, klik MACD. Oke, itu langsung muncul ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada MACD 12, 26, close 9 gitu. Jadi itu nanti indikator MACD kalau misalkan udah teman-teman udah tahu cara masukinnya, udah ini otomatis kok. Jadi nggak perlu diubah-ubah lagi gitu ya. Oke. Kita beralih ke slide berikutnya. Baik. Nah, seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, kalau misalkan teman-teman lihat di indikator MACD, teman-teman pasti melihat ada garis berwarna biru, garis berwarna merah, kemudian ada garis berwarna hitam. Ini sebenarnya kalau misalkan di platform trading sendiri itu nggak berwarna hitam, tapi saya tegaskan di sini untuk pembeda aja ya teman-teman, agar lebih jelas teman-teman memahami garis-garis yang berada pada indikator MACD gitu. Kemudian ada histogram juga. Jadi apa sih Kak maksudnya dari garis-garis itu gitu? Oke, sebelumnya kursor saya kelihatan ya teman-teman? Oh ya, terlihat. Oke, udah. Ya, jadi teman-teman sebentar. Garis berwarna biru, kita awali dulu dengan garis berwarna biru ya. Nah, garis berwarna biru itu kita sebut dengan garis MACD. Nah, garis MACD yang kita
bahas tadi sebelumnya itu didapatkan dari EMA 26 hari dikurangi EMA 12 hari gitu ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke garis berwarna merah ini. Ini kita biasa sebut dengan signal line gitu. Nah, signal line itu didapatkan dari EMA 9 hari gitu ya teman-teman. Kemudian ini garis yang berwarna hitam, teman-teman bisa sebut dengan MACD baseline atau garis dasar ataupun biasa nyebutnya dengan garis 0 titik dasar, pokoknya intinya gitu ya. Jadi garis di tengah ini atau baseline ini, jika garis MACD konsisten berada di atas baseline, berarti indikasi kalau sahamnya tuh memang bagus atau sedang strong bullish atau sedang uptrend gitu. Nah sebaliknya, jika garis MACD berada di bawah baseline ini menandakan bahwa sahamnya tersebut sedang downtrend gitu ya teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan ya line MACD-nya ini dia crossing berada di antara baseline ini. Jadi kadang dia naik turun tapi nggak terlalu signifikan. Nah, itu biasanya pergerakan harga sahamnya sedang sideways atau konsolidasi. Gitu, teman-teman. Kemudian dari ke histogram. Nih teman-teman, histogram ini yang berwarna merah muda, berwarna merah, ataupun berwarna hijau. Jadi histogram itu didapat dari perhitungan garis selisih dari MACD ke signal line. Gitu teman-teman. Next, nah ini kayaknya paling seru ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti apa yang saya paparkan. Jadi cara trading menggunakan indikator MACD sendiri ini ada beberapa ya, nggak cuma satu aja. Jadi yang pertama ada MACD signal crossover, kemudian kita bisa juga trading menggunakan histogramnya, kemudian kita juga bisa trading menggunakan MACD baseline yang garis 0 tadi, kemudian kita juga bisa trading menggunakan divergence gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek yang pertama. Oke, sebentar teman-teman. Saya cek dulu. Oke. Kita lanjut. Masih di signal crossover. Jadi, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nih, di indikator MACD, sebentar kursor saya. Oke, nih. Nah, ingat-ingat, teman-teman harus ingat, jadi line yang berwarna biru tadi line MACD, kemudian yang berwarna merah itu signal line. Teman-teman harus ingat kuncinya di sini. Jadi kalau misalkan nih crossing terjadi saat garis biru atau signal atau line MACD menembus garis merah ini, menembus garis merah ke atas, itu yang dinamakan biasanya ya, peristiwa yang dinamakan dengan golden cross. Nah, saat golden cross inilah yang biasa kita lakukan untuk trading buy. Nah, sebaliknya, jika line biru menembus line merah atau signal line ini, kemudian menembus ke bawah, biasanya yang dilakukan oleh para trader yaitu untuk entry sell gitu. Jadi kalau misalkan yang biru menembus garis merah itu dinamakan golden cross, tapi kalau misalkan biru menembus merah ke bawah, saya ulang. Jadi kalau misalkan line biru menembus line merah ke atas itu dinamakan golden cross. Tapi kalau misalkan line biru menembus line merah ke bawah itu dinamakan dead cross. Gitu ya, teman-teman. Mungkin bisa kita next. Nah, sebenarnya buy sell-nya nggak cuma di yang saya tanda ini kok. Ini cuma sebagai contoh aja ya, teman-teman. Jadi nih, kalau misalkan teman-teman bisa untuk buy di sini di harga sebelumnya, kalau misalkan udah kelihatan golden cross, boleh buy, sell. Kemudian di sini juga boleh buy, kemudian untuk sell. Di sini boleh buy lagi, kemudian sell lagi, buy lagi, sell lagi gitu. Tapi teman-teman harus perhatikan yang namanya price action juga, karena kalau kita mau trading hanya mengandalkan indikator, terkadang itu kurang pas gitu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan yang lainnya seperti trend, kemudian price action itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi nggak cuma indikator ya teman-teman. Next, kita beralih ke trading. Kok bisa sih? Nah, kita beralih ke trading menggunakan histogram MACD. Nah, jadi teman-teman, MACD sendiri ini kita bisa lihat nih,
Jadi kan dari bentuknya saja nih, dari bentuknya kecil, kemudian semakin membesar, terus semakin tinggi gitu kan. Nih teman-teman, kemudian dia bisa volumenya setelah tinggi, memuncak, dia bisa turun, dan semakin mengecil. Nah, ini berlaku untuk histogram berwarna hijau ataupun berwarna merah. Nah, itu artinya setelah memuncak ini histogram, setelah memuncak itu menandakan trennya kemungkinan akan berbalik arah gitu. Jadi misalkan dia dari uptrend nih, uptrend jangka minor, dia bisa berbalik arah untuk downtrend gitu nih teman-teman. Jadi nih histogramnya semakin tinggi dia semakin meningkat kan, semakin rendah dia semakin turun gitu. Teman-teman bisa memahami sesederhana itu ya terkait histogram gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk trading menggunakan histogram MACD ini lebih bagus daripada kita trading saat crossing atau golden cross gitu. Jadi kalau memang misalkan teman-teman nggak sabar banget nih kalau misalkan pengen buy di sini nih. Ini kan dia kan harganya udah naik nih. Nah, teman-teman bisa kok perhatiin untuk melihat dari histogramnya gitu. Jadi sebelum terjadi crossing, teman-teman harus lihat apakah dia bisa untuk di-buy atau enggak. Nah, tentunya teman-teman harus mempertimbangkan itu tadi, balik lagi ke support resisten, kemudian trend, kemudian yang terakhir yaitu paling penting itu price action. Gitu ya, teman-teman. Next. Nah, ini trading menggunakan MACD berdasarkan baseline. Gimana sih Kak maksudnya baseline? Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lihat indikator MACD-nya nih berada di atas baseline atau garis nolnya tadi, ini yang saya tandain hitam. Nah, teman-teman tuh bisa untuk buy ataupun sell saat garis MACD menembus baseline-nya ke atas nih. Jadi, ini kan pertamanya kan line-nya berada di bawah nih. Teman-teman bisa kok buy untuk di atas line-nya sini. Jadi di atas line ini nggak harus sell kok. Jadi teman-teman bisa untuk buy. Cuma itu tadi teman-teman harus perhatikan juga price action, indikator dan trennya gitu. Oke, next. Nah, divergence. Ini biasa kita temui tuh yang divergence itu yang bullish maupun bearish sering sih kita ketemu kok. Oke, teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu sih apa itu divergence. Jadi teman-teman ya, divergence itu berarti penyimpangan. Ketika harga saham naik tetapi pada indikator terjadi penurunan nih, maka itulah yang disebut divergence. Begitupun sebaliknya nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini divergence bullish ya ini. Nah, ketika harganya turun, kan kita kalau melihat divergence bullish itu kita harus melihat patokannya itu di low. Tapi kalau bearish kita harus melihat patokannya di high, gitu ya teman-teman. Jika kita lihat kondisi saat harga turun, kita lihat low-nya. Ini kan low, membentuk lower low yang baru. Nah, tapi di MACD low-nya ini membentuk higher low yang baru. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan bullish divergence atau reversal. Nah, ini mengindikasikan atau merupakan sinyal bahwa saham akan mengalami kenaikan gitu. Itu yang dinamakan bullish divergence. Nah, kemudian sama halnya dengan bearish. Teman-teman bisa lihat, jika kita lihat high-nya, jadi pokoknya kuncinya kalau misalkan bullish itu kita perhatikan low, lower low. Nah, kalau misalkan bearish kita perhatikan high dan higher high gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini jika kita lihat high-nya naik membentuk higher high yang baru, kemudian di MACD high-nya malah membentuk lower high yang baru. Nah, itu mengindikasikan adanya sinyal kalau harga sahamnya akan turun. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada sedikit tips juga nih untuk teman-teman kalau ingin trading menggunakan divergence, teman-teman itu mulai dengan MACD, kemudian time frame-nya itu lebih baiknya sih kalau saya rekomen untuk daily ya teman-teman. Kemudian perlu diingat, bullish itu teman-teman perhatikan low-nya, kemudian bearish teman-teman perhatikan high-nya gitu. Nah, kemudian kombinasikan dengan support resistance, kemudian trend dan pola atau chart pattern seperti itu, kemudian price action itu sangat menentukan. Nah, yang terakhir, trading di saham yang sedang uptrend. Biasanya kalau MACD itu enaknya kalau kita gunain di saham-saham yang sedang uptrend gitu ya, teman-teman. Oke. Ini contohnya dari bullish divergence. Ini contoh realnya ya, teman-teman.
Nih, jadi ketika harga sahamnya turun, kemudian di sini ada low, dia membentuk lower low yang baru nih di sini. Tetapi kalau dilihat dari indikator, dia di sini low, dia malah membentuk higher low yang baru gitu. Jadi di sini low, lower low, di sini low, higher low yang baru. Nah, itu mengindikasikan bahwa adanya reversal atau pembalikan arah menjadi uptrend. Nah, sama halnya dengan divergence. Nah, kalau divergence itu kan, hidden divergence. Nah, jadi kalau hidden divergence, tetap kita perhatikan di low-nya. Jadi ini low membentuk low yang baru, kemudian di sini low membentuk higher low yang baru. Itulah yang biasa kita sebut dengan hidden divergence, bullish gitu. Jadi hidden divergence itu juga ada dua, ada bullish, ada bearish gitu. Nah, sama nih halnya dengan bearish divergence. Bearish divergence, teman-teman harus ingat, pokoknya saya ulang berkali-kali ya, teman-teman harus ingat bahwa bearish itu yang diperhatikan adalah height-nya. Baik itu di pergerakan harga maupun di indikator, teman-teman harus perhatikan height-nya nih. Di sini kan height membentuk higher high yang baru, tapi dia nggak mulainya itu nggak masalah. Ini gambaran secara garis kerasnya aja. Jadi height membentuk higher high yang baru, sedangkan di indikator MACD-nya height membentuk lower high yang baru. Nah, itulah yang kita namakan dengan bearish divergence gitu. Jadi ini dia harganya sedang uptrend, tapi indikatornya menunjukkan downtrend, itu akan mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham tersebut akan turun gitu. Nah, hidden divergence bearish sama seperti kebalikannya dari hidden divergence bullish. Jadi ketika ada penurunan harga saham, nih teman-teman. Nah, kemudian di indikatornya membentuk higher high yang baru. Nah, ini mengindikasikan adanya continuation gitu ya teman-teman. Continuation atau kelanjutan dari trennya gitu. Jadi pada intinya kalau divergence nih teman-teman, kalau regular divergence itu mengindikasikan pergerakan harga sahamnya reversal. Jadi kalau misalkan dari bearish ke dari pergerakan harganya dari turun, kalau misalkan ada bullish divergence, dia mengindikasikan harga sahamnya akan naik. Kemudian kalau bearish harganya naik, mengindikasikan adanya regular divergence reversal, itu akan mengalami penurunan pada trennya gitu ya. Kalau hidden divergence itu mengalami kelanjutan tren. Jadi kita lihat kalau misalkan di sini pergerakan harga sahamnya naik dan indikatornya turun, itu nggak masalah. Jadi itu yang dinamakan dengan continuation. Jadi dia tetap melanjutkan trennya gitu. Jadi kalau misalkan dari uptrend, dia akan lanjut uptrend, naik lagi atau bullish. Kalau misalkan downtrend, dia akan lanjut turun. Downtrend, lanjut ke downtrend. Itu teman-teman. Oke, sepertinya waktu ini sangat singkat ya teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit ada wejangan nih dari Richard Dennis untuk teman-teman. Metode apapun yang akan kamu gunakan untuk memasuki perdagangan, hal yang paling penting adalah jika ada tren besar. Pendekatan Anda harus memastikan bahwa Anda masuk dalam tren tersebut. Teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya bisa istirahat dulu ya teman-teman. Enggak lanjut. Ya, jadi teman-teman boleh untuk langsung saja bertanya ya teman-teman. Mungkin bisa untuk on mic ataupun boleh chat di kolom chat juga. Sangat dipersilakan. Oke, sebentar ya. Bentar Kak. Mana nih? Sebentar ya teman-teman, saya mohon waktunya untuk 1 menit. Tarik nafas dulu. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Oke, kita scroll dulu dari atas ya. Oke, dari Kak Ezel, saham-saham apa saja Kak yang saat ini bagus secara MACD? Oke, mungkin itu kita bakalan bahas di akhir pertanyaan atau akhir section ya. Oke, mungkin kita bisa next. Tenang aja Kak Ezel, nanti pertanyaan bakalan dijawab kok. Oke, aman. Nah, kita beralih ke pertanyaan Kak Reinhard Siahaan. Kalau pakai MACD, maka padanan tren lainnya MA atau MA atau exponential moving average. Nah, kalau padanan ya, jadi kalau misalkan pakai MACD itu alangkah baiknya sebenarnya menggunakan moving average gitu. Tapi kalau misalkan eksponensial itu kan hitungan yang akuratnya untuk menentukan atau memperhitungkan line MACD-nya gitu. Jadi kalau misalkan line MACD itu kan terbentuk dari exponential moving average 26 hari dikurangi exponential moving average 12. Nah, itu yang menentukan seberapa besar atau line MACD-nya terbentuk gitu. Tapi kalau misalkan ingin membuat padanan dengan MACD-nya, alangkah baiknya menggunakan moving average gitu. Jadi MACD, moving average gitu ya. Mungkin saya bisa escape dulu bentar. Nah, jadi kalau untuk padanannya itu ya, ke Reinhard Siahaan nih. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya ini di saham Mayora nih ya, saham Nyor. Jadi enaknya tuh menggunakan line MA, moving average nih, teman-teman ya. Line moving average gitu. Jadi seimbang dia. Gitu ya, Kak Reinhard Siahaan ya. Oke, mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas boleh ditanyain lagi. Oke. Oke, dari Kak Azel. Mungkin kalau Kak Ezel lah, sorry. Kalau misalkan Kak Ezel nggak sabar, oke saya jawab sekarang deh, nggak apa-apa ya. Random aja gitu. Saham-saham apa saja Kak yang saat ini bagus secara MACD? Oke, mungkin bisa langsung saya jawab. Kita lihat. Ini bagus nih untuk MACD nih. Tapi ini bersifat disclaimer on ya teman-teman. Jadi saya nggak merekomendasikan teman-teman harus untuk membeli atau menjual gitu. Jadi sebagai contoh aja, mungkin bisa juga sebagai katalis ataupun contoh dari teman-teman untuk trading secara pribadi gitu. Jadi pokoknya teman-teman harus menganalisa ulang gitu. Jadi jangan ikut patokan saya gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini bisa lihat nih saham Mayora. Nah, Mayora sendiri itu sedang uptrend gitu. Ini bagus kok. Ini coretan saya pribadi, jadi teman-teman nggak mengikuti pun nggak apa-apa gitu. Ini cuma coretan pribadi. Nah, teman-teman bisa lihat lainnya di sini dia ada golden cross. Nah, kemudian kita bisa kok TP di sini. Tapi ini belum waktunya saya untuk taking profit di Mayora gitu karena ada target tersendiri yang harus saya capai gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk sell di sini oke banget boleh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sempat sideways atau konsolidasi. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum punya saham Mayora sih nggak apa-apa kok, ini masih oke banget ya. Tapi ingat itu disclaimer on ya teman-teman nih. Nah, jadi di sini dia sedang golden cross gitu. Nah, kemudian histogramnya juga positif. Jadi saya masih keep saham Mayora gitu. Ingat disclaimer on. Next, mungkin saham apa lagi ya? Kita lihat Mitra Adi Perkasa sepertinya. Nah, nih teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa loh langsung sekalian praktekin di ini, di platform trading teman-teman. Bisa langsung praktek kok. Atau misalkan kayak mau share screen juga boleh gantian dengan saya. Atau mau berbagi ilmu dengan saya juga boleh banget gitu. Nah, nih sedang uptrend banget nih teman-teman. Dari tren jangka panjang juga oke. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari pergerakan harga ini di tanggal, dia tuh terbentuk golden cross di tanggal berapa nih? Sebentar, nggak kelihatan Kak. Nah, di tanggal 3 Mei ya teman-teman, dia terbentuk golden cross, kemudian histogramnya juga dari negatif beralih ke area positif nih.
kemudian juga histogramnya semakin meningkat ya, dan price action-nya juga keren banget nih. Hari ini pun sudah ada peningkatan sebesar 3%. Nah, itu tadi boleh banget untuk dipantau ataupun dibuat pembelajaran buat Kaizel ya. Kemudian apalagi bisa kita lihat saham Aces nih. Mungkin teman-teman Stockno.id yang sudah join di grup Aces ataupun rajin-rajin melihat websitenya saham Aces nih ya. Kemarin yang udah TP selamat, yang belum sabar ya. Oke, jadi Aces ini juga termasuk dari salah satu saham yang dilihat dari indikator MACD-nya itu positif atau sedang uptrend atau bagus nih. Nih, teman-teman bisa lihat terjadi golden cross nih di tanggal 3 Mei 2023, kemudian sampai sekarang juga masih uptrend. Nah, teman-teman bisa untuk menaruh support ataupun resisten sesuai dengan trading plan teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau misalkan yang udah TP selamat, yang udah TP berarti resistennya boleh dijadiin support baru nih. Kalau misalkan masih pengen trading di Aces gitu. Kemudian kita cek lagi PBTN kali ya, PBTN. Sebentar ya, loading. Oke, sebentar Kak. Oke, udah. Nah, di saham BBTN teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini juga masih cukup oke karena price action-nya juga nih terjadi golden cross-nya di tanggal 8 or 9 Mei ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini boleh juga nih masuk watchlist nih. Oke, ingat ya teman-teman, ini disclaimer on loh, bukan untuk ngajak teman-teman loh ya. Oke, perlu diingat ini disclaimer on gitu. Jadi kalau misalnya untuk tren minornya ini masih cukup oke gitu ya teman-teman, masih cukup oke, masih terjaga untuk bullish gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya untuk Kak Azel dan teman-teman lainnya. Kita beralih ke pertanyaan yang lain. Materinya dikasih nggak? Ntar kasih ntar. Ya, teman-teman, jadi nanti untuk materi ini, untuk PowerPoint ataupun contoh-contoh dari saham-saham pada pembahasan kali ini dan recordingnya akan kami share minimal H+3 gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk teman-teman boleh langsung aja cek admin Stockno kalau misalkan teman-teman nggak sabar untuk meminta file materinya gitu. Kemudian kita beri Kak Aldius, terima kasih materinya cukup membantu. Ya, sama-sama Kak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Oke, dari Kak Jun TJ. Kayak bentuk chart. Oke. Kak mau tanya, kalau divergent itu biasanya harus diperkuat dengan sinyal lain nggak? Sinyal lain itu maksudnya kayak bentuk chart. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali, Kak Jun TJ. Jawabannya sangat tepat, harus menggunakan konfirmasi price action gitu. Price action itu sangat menentukan nih. Jadi kayak gimana sih Kak kalau misalkan kayak divergence? Bentar, saya kembali ke PPT saya lagi. Sebentar ya. Sebentar. Ya, terima kasih ya Kak Jun TJ. Divergence. Oops. Nah, jadi teman-teman, kalau ada divergence kayak gini, tadi pernah yang lain kan bentuk chart ya. Jadi price action itu sangat menentukan. Jadi price action maupun tren ataupun pola-pola tren chart pattern seperti itu sangat menentukan. Teman-teman mungkin bisa lihat di akun stockno.id terkait chart pattern ataupun candlestick pattern itu seperti shooting star ataupun kayak bearish flag dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di akun stockno.id. Ada feed-nya di sana penjelasannya terkait price action itu memang sangat penting sekali nih. Jadi kalau misalkan semakin besar price action atau candlestick yang terbentuk, nah itu semakin confirm atau semakin meyakinkan kita untuk trading buy ataupun sell
terkait dengan divergence itu ya. Itu price action itu sangat berlaku baik itu untuk bullish ataupun bearish, itu sangat menentukan gitu teman-teman. Pokoknya jangan lupa price action gitu. Sip, terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama Kak Renhat. Oke, kalau Amar gimana Mbak? Oke, Amar, sebentar saya escape dulu. Belum beralih ya? Sebentar. Oke, kita cek. Oh, sorry teman-teman, salah. Amar. Oh iya. Loading ya? Oke, untuk Amar. Oh, cakep juga nih. Ya, kalau untuk Amar, teman-teman lihat nih. Amar sendiri kita lihat di histogramnya di sini. Sorry, di histogram, di indikatornya masih dinya maksud saya nih. Adanya terjadi golden cross. Kemudian kalau teman-teman lihat, saya perbesar lagi ya. Adanya histogram positif, sorry teman. Nah, jadi dia sudah golden cross, kemudian histogramnya positif. Nah, ini terjadi pada hari kemarin ya, teman-teman. 12 Mei 2023. 12 Mei berarti minggu lalu. Amar ini cakep juga sih kalau misalkan masuk watchlist teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau Amar itu sempat jadi rekomendasi stocknow.id juga gitu. Jadi congratulations di sini teman-teman yang udah TP untuk Amar sendiri. Nah, tapi nggak lupa nih kayak untuk teman-teman misalkan teman-teman pengen trading di Amar itu cukup hati-hati ya. Karena ini saham biasanya untuk fast trade sih gitu. Bentar, saya alih dulu. Nah, teman-teman bisa untuk taruh line support dan resistennya itu di level 340 deh. Sorry, belum saya ubah ini. Oke, sebentar teman-teman. Ya, 340 di sini. Nah, kemudian untuk resistennya itu di 344. Sebentar. Kenapa saya ambil resistennya di kenapa saya ambil resisten di 344? Oke. Sebentar, saya tinggiin lagi. Karena kalau kayak gini kan kelihatan kecil banget ya. Padahal kalau Amar tuh memang oke banget nih. Bentar. Nah, jadi kenapa saya ambil untuk resisten 1 dan resisten 2 itu di 340 dan di 344 di area itu karena untuk menutup gap-nya di sini nih, teman-teman. Gap-nya terjadi di sini. Jadi, alangkah baiknya kalau misalkan dia confirm untuk naik lagi, dia harus menutup gap terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah trading kemarin di awal nih, happy cuan ya, teman-teman yang belum mohon bersabar gitu. Mungkin teman-teman bisa cuan di lain saham gitu ya teman-teman, tapi kalau misalkan belum nih kalau misalkan sudah nih, keren banget sih udah TP nih, price action yang beberapa hari terakhir aja udah keren gitu. Tapi nanti kita lihat lagi pergerakan hari ini apakah dia rekomend untuk buy atau enggak. Jadi selamat untuk teman-teman yang udah cuan gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan lain lagi, apakah ada lagi pertanyaannya? Bentar ya teman-teman, saya mungkin izin untuk minum sebentar. Sebentar ya. Terima kasih Kak Sinta. Ya, teman-teman. Minum apa Kak? Minum air mineral Kak. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk raise hand, boleh on mic ataupun boleh juga di kolom chat. Kok feel free untuk bertanya gitu. Oke, sebentar. Nah, kembali mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan menyusul, kembali saya ingatkan ke teman-teman, sebenarnya kalau untuk MACD ini alangkah baiknya kita tuh tradingnya di saham-saham yang uptrend tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya bisa di Mayora atau di BBTN ataupun di Aces, itu
keren banget sih gitu. Nah, perlu teman-teman ingat juga bahwa MACD ini kan sebenarnya dia salah satu indikator lagging indikator, yaitu trend following lah. Bahasa simpelnya trend following gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalkan lagging indikator? Nah, lagging indikator itu tuh kan indikator berdasarkan data-data historis. Jadi berdasarkan pergerakan harga-harga sebelumnya yang sudah terbentuk gitu. Nah, data-data itu tadi digunakan untuk mengonfirmasi harga atau tren yang sedang berlangsung saat ini. Nah, jadi MACD itu masuk ke lagging indikator ataupun trend following. Oke, ada pertanyaan baru nih. Wah, asik sekali. Dari Kak Muhammad Ali. Kak, izin bertanya, jika ingin mendapatkan sinyal buy dan sell yang sangat kuat dan powerful, MACD cocok dengan indikator apa ya? RSI atau apa? Salam buat Kakak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya Kak Muhammad Ali izin menjawab. Jadi sebenarnya kalau untuk mendapatkan sinyal buy dan sell yang sangat kuat dan powerful, masih cocok dengan indikator apa? Nah, kalau saya pribadi untuk screening saham, untuk trading saham, itu enaknya menggunakan sedikit indikator aja, jadi nggak perlu banyak-banyak indikator gitu ya, Kak Ali ya. Kalau saya pribadi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan pakai MACD ya MACD, kalau RSI aja, karena terkadang kenapa saya hanya memilih sedikit indikator, karena biasanya indikator MACD dengan indikator RSI itu tuh berbanding terbalik gitu. Jadi kalau misalkan di MACD itu kalau misalkan di MACD dia confirm untuk buy, kadang di stokastik dia confirmnya untuk sell gitu. Jadi kadang dia berbanding terbalik. Jadi kalau saya rekomen untuk menggunakan salah satu indikatornya saja. Nah, jadi kalau misalkan Kak Ali mau trading misalkan saham apa aja. Kalau misalkan pengen pakai indikator MACD, ya MACD aja. Kalau misalkan pakai RSI atau stochastic, pakai itu aja, salah satunya aja. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau misalkan MACD kurang cukup, yaudah pakai moving average, boleh deh moving average, udah cukup itu aja, MACD dan moving average, ataupun MACD dan RSI, ataupun moving average dan stokastik gitu. Jadi salah satunya aja gitu. Kan udah ada support juga, udah ada resisten juga, udah ada price action, kemudian udah ada tren yang mendukung gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak indikator gitu ya. Oke, kali paham ya? Nggak boleh maruk-maruk pakai indikator ya Kak. Benar sekali. Kadang kalau misalkan maruk-maruk pakai indikator tuh kadang kita pusing sendiri Kak, serius. Soalnya saya pengalaman ya. Nggak, ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang menggunakan banyak indikator itu justru belibet. Jadi kalau misalkan kita pengen trading itu enaknya tradingnya tuh yang simple-simple aja gitu. Iya Kak, salah satu aja. Banyak pilihan nanti malah bikin bingung. Benar banget Kak Dinda. Makasih Kak Dinda. Udah jelasin gitu. Oke, gimana teman-teman semuanya? Udah paham? Atau masih ada yang ingin bertanya, boleh saya kasih kesempatan. Oh ya, untuk reminder tadi kalau misalkan ada yang baru join, jadi untuk soft file materi, kemudian decodingnya nanti akan dikirimkan oleh admin Stokno, itu hapus 3 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sabar, boleh kok, boleh mulai dari sekarang untuk personal chat, DM, ataupun chat ke WhatsApp ini, admin Stokno, gitu ya teman-teman. Makasih Cici, jauh sekali ya, sama-sama kali gitu. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi boleh? Oke. Jadi teman-teman saya ingatkan sekali lagi, kalau misalkan kita mau trading saham, baik itu untuk time frame jangka pendek maupun jangka panjang, mau fast trade maupun
apalagi swing trade maupun trend trade kan. Jadi teman-teman harus ada pertimbangan. Jadi kayak bukan trading berdasarkan indikator aja, tapi teman-teman harus perhatikan juga tren, kemudian price action, nah yang terakhir baru indikator gitu. Jadi pokoknya kita perhatiin dulu trennya, dia naik atau turun, kemudian price actionnya itu dia mendukung apakah dia strong bullish atau strong bearish, apakah strong bearish itu sangat menentukan. Kemudian yang terakhir baru kita pertimbangkan dengan konfirmasi indikator. Gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kayak mungkin ini udah cukup ya, ini waktunya cepet banget loh Kak. Oke, nah teman-teman, saya reminder sekali lagi kalau misalkan teman-teman pengen bertanya atau kurang jelas nih terkait pembahasan materi yang kita bahas kali ini, boleh teman-teman untuk chat admin.id ya. Feel free kok untuk bertanya-tanya. Oke, teman-teman. Mungkin saya stop share aja dan bisa saya alihkan ke Kak Dinda ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Boleh Kak Dinda? Oke. Oke, Kak Sinta, thank you banget Kak Sinta hari ini udah ngejelasin ya, kita udah banyak tahu juga nih mengenai MACD, tadi udah dijelasin Kak Sinta, ada histogram, ada signal MACD-nya gitu dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tadi yang mungkin belum sempat bertanya atau misalnya ada hal yang mau didiskusikan lagi, bisa banget untuk chat admin Sokno. Nanti sekiranya teman-teman juga nih ada ide untuk kedepannya nanti webinar kita bakalan ngadain webinar apa nih kira-kira. Jadi teman-teman bisa juga tuh ngasih ide ke kita melalui admin Sokno ID gitu. Jadi kedepannya kira-kira mau membahas Bollinger Band atau kalau mau membahas RSI atau dan lain-lainnya nih. Jadi teman-teman bisa banget untuk request ke kita nih. Nanti bakalan kita masukin ke watchlist-nya kita gitu. Nah, jadi tadi teman-teman yang udah join juga udah banyak tahu kan apa aja itu mengenai dari MACD. Tadi ada moving average, itu juga kan dari rumusnya tadi ya Kak Sinta gitu untuk MACD juga. Nah, teman-teman diingatkan kembali juga kegunaan dari MACD itu adalah untuk membantu para trader dalam memahami pergerakan bullish ataupun bearish dan apakah suatu harga saham itu sedang berada pada harga yang menguat atau melemah gitu teman-teman. Jadi untuk MACD ini lebih bagus digunakan ketika dia itu berada di tren bullish atau uptrend teman-teman, karena diingatkan kembali bahwa MACD ini merupakan trend following gitu. Jadi bagusnya ketika dia itu berada di tren uptrend gitu teman-teman, kurang lebihnya gitu. Jadi thank you banget juga untuk Kak Sinta sebagai pembicara kita pada siang hari ini yang udah menyampaikan, menginformasikan kepada kita mengenai indikator MACD. Dan thank you banget juga untuk teman-teman semuanya yang udah join, di sini juga udah aktif bertanya dan lain-lain ya teman-teman pada siang hari ini. Sampai jumpa kita di pertemuan webinar kita selanjutnya. Nah, apakah nanti kita bakalan offline atau online, pantengin terus di dalam grup kita di Stokno ID ya teman-teman. Mungkin dari saya sebagai pembicara pada pagi hari ini, lupa nih, siang hari maksudnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sebelum penutupan terakhir bisa untuk on cam terlebih dahulu kita petik dulu momen pada siang hari ini teman-teman. Sebelum teman-teman pada break. Oke, boleh untuk teman-teman pada on cam. Halo, ada Pak Hendra di sini. Terima kasih ya, sama-sama Kak Renha. Kak Eko boleh ikut? Boleh. Nanti mungkin kita bakalan ngadain untuk trading bareng juga ya, mungkin kalau teman-teman banyak. Halo Pak Eko, halo Pak Dwi Cetranto, salam cuan. Halo semuanya, oke. Saya hitung sampai 5, di sini saya izin untuk capture ya teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, gaya lagi dong. Tetap semangat walaupun udah siang, ntar lagi market bakalan close. Nomor 1, 2, 3. Halo Kak Ali, halo. Wah, lagi kerja nih kayaknya. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak Aldius, thank you Pak Ari, thank you semuanya yang udah join pada siang hari ini. Mungkin untuk webinar kita pada hari ini kita sudahi.
Saya dan Kak Sinta sebagai pembicara pada siang hari ini mohon pamit undur diri apabila ada kesalahan dan kekurangan kami. Mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next webinar teman-teman semuanya. Boleh DM di IG Stock Now ataupun melalui WA semuanya bisa. Semangat mencari cuan. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam Pak Dwi.